Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wonder Cruiser. Nah teman-teman, kemarin kita udah bahas sama-sama ya tentang tiga hal yang kenapa kalian harus beli mobil ini ya gitu. Jadi ada tiga nilai plus dari mobil ini yang bikin kalian harus beli mobil ini kalau kalian punya uang 200 jutaan. Nah tapi ya selayaknya barang tentu ada kekurangannya ya guys. Jadi kali ini saya akan bahas tiga hal yang bikin kalian jangan pernah beli mobil ini kalau kalian tidak bisa mengkompensasi kekurangannya ini. Tiga kekurangannya ini teman-teman ya. Oke, kita mulai aja dari yang pertama. Itu adalah bantingan suspensi teman-teman. Nah ini adalah kekurangan yang paling saya notice dari mobil ini teman-teman ya. Nah semakin bertambahnya usia mobil ini, bantingan mobilnya pun semakin keras ya gitu ya. Kalian bisa lihat di depan ada jalan bergelombang. Seperti apa goyangannya dari mobil ini. Ini kamera yang saya pakai adalah GoPro Hero 10 dengan stabilizer yang udah cukup bagus ya teman-teman. Tapi kalau kalian lihat nih, goyangan di mobil ini masih cukup kerasa ya teman-teman ketika kalian melewati jalanan yang tidak rata atau bumpy gitu ya. Jadi gimana ya, rasanya tuh mobilnya tuh kurang apa ya, ya goyang iya, keras iya gitu ya. Tapi udah gitu kalau keras stabil oke lah, forgiven gitu ya, atau bisa dimaafin. Tapi kalau udah keras apa namanya, limbung gitu, wah itu kayaknya perpaduan sempurna untuk membuat kalian semua emosi di jalan ya. Nah, makanya mungkin kenapa rata-rata user mobil ini ngebut-ngebut atau gerusa-gerusu ya, atau rusuh gitulah bahasa Sundanya gitu ya. Karena mungkin dia merasa tidak nyaman di dalam mobil ini guys gitu ya. Jujur aja memang mobil ini ketika kita nemuin jalan yang seperti ini teman-teman ya, jalan-jalan yang keriting-keriting begini nih, nggak enak gitu teman-teman. Udah gitu gedubragan banget, rasanya udah kayak gerobak gitu loh. Nah buat saya ini adalah kekurangan yang paling kerasa di mobil ini. Jadi kalau kalian orang yang punya sakit pinggang atau orang yang punya kekurangan di apa ya, mungkin gampang mual gitu ya, atau mungkin gampang capek, atau mungkin pernah punya cedera apa gitu ya. Intinya hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan suspensi ya. Kalau kalian rewel dengan hal itu atau kalian sensitif dengan hal itu, jangan beli mobil ini guys. Karena mobil ini tidak akan memberikan bantingan suspensi yang kalian harapkan gitu. Tapi kalau kalian cari ketangguhan ya, atau cari kekuatan dari kaki-kakinya ya monggo. Ini mobil umurnya udah 12 tahun, kaki-kakinya belum pernah sama sekali ada part yang diganti teman-teman. Oh satu, bus apa namanya, support shock breaker, udah itu aja. Yang lainnya masih bawaan pabrik semua, masih enak, masih ke dalam kondisi yang cukup bagus, belum perlu diganti teman-teman ya gitu. Nah itu jadi kekurangan yang pertama. Jangan beli mobil ini kalau kalian ngerasa mobil ini kalian tidak bisa berkompensasi dengan kenyamanan. Nah yang kedua teman-teman ya, kalau kalian berpikir bahwa Pajero Sport ini adalah mobil yang sangat bertenaga, ya kalian nggak salah. Memang mobil ini cukup bertenaga ya teman-teman. Buat saya sih cukup oke tenaganya, powernya cukup oke di saat-saat tertentu. Tapi kalau kalian belum ngerti selanya, atau kalian belum paham cara bawa mobil ini, yang apa ya, belum nemu selanya lah intinya gitu ya, mobil ini bisa bikin kalian emosi. Kenapa? Karena di khusus tipe yang Exit ya teman-teman, varian Exit ini turbo lag-nya itu kerasa banget guys ya. Jadi kalian kalau tahu ya, turbo lag itu adalah suatu kondisi di mana mobil berturbo itu ketika kita bejek atau ketika kita kick down itu, respons mesinnya tidak langsung merespons atau tidak langsung bereaksi ya. Ketika kita gas, mobilnya nggak langsung bret ngacir gitu. Ada delay sepersekian detik sampai turbonya itu spool up ya, atau turbonya berputar dengan putaran maksimal sampai dia menghasilkan boost udara untuk mensupport power dari mesin mobil ini. Nah proses yang panjang itu
Di beberapa mobil itu nggak terlalu berasa ya. Kayak kita ambil contoh Fortuner gitu ya, atau Innova gitu ya, yang sama-sama turbo diesel. Itu mungkin lag-nya tidak terlalu kerasa. Tapi dari sekian banyak SUV leather frame yang pernah saya coba, Pajero Sport Gen 1 tipe Exit ini adalah mobil berturbo dengan turbo lag terlama yang pernah saya coba. Ya, kita cobain ya teman-teman. Kita jalan ini 20 km per jam. Nanti sebentar, di depan lagi agak padat tuh. Kita tunggu sampai agak kosong ya teman-teman. Nah, jadi ini saya jalan di kecepatan kurang lebih sekitar 20 km per jam. Nanti selepas polisi tidur ini kita akan coba kick down ya teman-teman. Nah, ya, lihat nggak kalian? Responsnya itu ada sepersekian detik ketika kita kick down gasnya. Dia naik, RPM-nya naik perlahan sampai turbonya spool up, sampai turbonya bekerja secara maksimal. Baru dia tiba-tiba wet RPM-nya gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kalian dihadapkan dengan situasi jalanan kosong gitu ya, nggak ada masalah teman-teman. Tapi fenomena ini atau kejadian ini, turbo lag ini, itu sangat-sangat bikin kalian emosi ketika kalian harus nyalip kendaraan di depan kalian. Jadi ketika kalian mau nyalip, kalian gas, mobilnya nggak langsung lari, diam dulu dia 1 detik gitu ya teman-teman, atau sekitar setengah atau 1 detik gitu. Nah itu kan bikin gemes gitu ya, rasanya bikin kesel gitu. Apalagi kalau misalkan di depan kalian itu udah ada kendaraan lain dari arah berlawanan gitu ya, kayak misalkan di jalan lintas provinsi atau jalan luar kota gitu ya teman-teman. Nah itu situasi yang bisa juga sangat membahayakan kalau kalian belum tahu selanya. Jadi sebenarnya paling gampang ya kalian mainkanlah tiptroniknya ya teman-teman. Kalian bisa tahan di gigi tertentu sampai turbonya itu selalu bekerja di putaran yang optimal. Nah, jadi itu ya teman-teman, kekurangan kedua dari mobil ini adalah turbo lag-nya yang sangat kerasa. Nah, yang ketiga teman-teman, kekurangan paling signifikan lainnya itu adalah interiornya yang berisik banget. Ya, kalau kalian dengar dari tadi gedebrak ya, begitulah bunyi-bunyian ketika kalian berada di dalam mobil ini ya. Jadi bunyi-bunyi itu akan selalu menemani perjalanan kalian ketika kalian melewati jalan yang konturnya bergelombang ya. Nih, ada lubang dikit, dar gitu ya tuh. Bahkan gelombang-gelombang kecil aja bikin mobilnya itu cabinnya tuh kayak serasa dashboardnya mau copot gitu loh. Ya, ini mungkin faktor mobil tua Kang apa gimana? Enggak juga sih, ini memang dari dulu begini. Cuman memang semakin bertambahnya usia mobil ini gitu ya. Apalagi mungkin kalau kalian dapat yang kilometer udah tinggi gitu ya, bunyi-bunyinya memang makin parah guys gitu. Tapi dari baru pun udah lumayan berisik. Cuma memang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia mobil ini memang jadi makin berisik gitu loh. Nah, jadi kalau kalian ngerasa nggak bisa denger suara-suara rattling atau suara-suara berisik dari mobil, dari interior gitu ya, jangan beli mobil ini guys, karena mobil ini sangat-sangat berisik interiornya. Mobil ini tidak cocok buat kalian yang sensitif di pendengaran ya guys, gitu loh. Ya kalian bisa dengar sendiri kan, gitu seperti apa berisiknya interior mobil ini. Tapi kalau ngomongin material, sebetulnya ya materialnya sih bagus, kokoh dan kuat gitu ya. Nih, ini keras banget teman-teman. Terus jujur belum ada bagian-bagian yang patah atau bagian yang copot gitu teman-teman ya. Semua masih kokoh, semua masih masih oke lah gitu. Cuma kurangnya itu aja teman-teman ya, berisik gitu. Jadi ya mungkin baut-bautnya di dalam gitu ya, entah atau apanya, ya intinya berisik lah mobil ini gitu guys. Jadi itu dia 3 kekurangan yang kalau kalian tidak bisa bernegosiasi dengan hal itu, atau kalian tidak bisa mengkompensasi 3 hal tersebut, kalian jangan pernah beli mobil ini guys, karena bisa bikin kalian emosi di jalan ya, karena mobil ini tidak memberikan
apa ya, bisa dibilang tidak memberikan kenyamanan yang seperti yang kalian harapkan. Tapi kalau kalian tidak bermasalah atau memang kalian cari mobil yang tampilannya maco, bisa dibawa kemana aja, daya angkutnya besar, udah gitu kuat ya teman-teman, bandel, kaki-kakinya kuat, walaupun gak enak tapi kuat, mesinnya walaupun turboleknya berasa tapi mesinnya bandel, bisa dikasih apa namanya, solar busuk ya. Silakan, kalian boleh ambil mobil ini, kalian boleh beli mobil ini sebagai kendaraan operasional harian kalian. Gitu guys, cukup segitu dulu ya video part 2-nya dari Pajero Sport ini. Jadi part 1 kemarin sudah ya teman-teman, kalau belum nonton silahkan nonton videonya. Itu alasannya kenapa kalian harus beli mobil ini, dan video kali ini adalah alasan kenapa kalian tidak usah beli mobil ini. Oke guys, sampai ketemu di video yang lainnya teman-teman ya. Mungkin nanti saya akan bahas mobil-mobil lainnya yang selain mobil ini teman-teman. Nanti kita akan bahas, kalau kalian punya request, Kang bahas mobil ini dong. Nah, kalau mobilnya ada, nanti ada yang punya atau ada yang pakai gitu ya, mungkin bisa dipinjam, nanti kita akan review mobilnya. Saya akan review jujur mobilnya gitu. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman ya. Yang suka dengan videonya jangan lupa tekan tombol likes, yang belum subscribe jangan lupa juga di subscribe channel Wonder Cruiser dan Wonder Wheels Indonesia. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.